teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Afriliani, program studi ilmu komunikasi dari UPBJJ Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang lingkungan. Saya harap saya bisa menyampaikannya secara jelas, menyeluruh, dan dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai topik yang akan saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Teman-teman yang saya banggakan, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir. Sebelum mulai, saya mau tanya dulu nih, siapa yang pernah membeli minuman kemasan, makanan ringan, atau menggunakan plastik sekali pakai? Mungkin hampir semuanya pernah ya. Namun pernah kepikiran gak sih kemana sampah itu akan berakhir setelah kita membuangnya? Sampah sering dianggap sebagai hal kecil yang tidak terlalu penting. Padahal jika dibiarkan terus menumpuk tanpa pengelolaan yang baik, sampah dapat menjadi masalah besar bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Mengelola Sampah Menyelamatkan Masa Depan. Teman-teman yang saya hormati, masalah sampah merupakan persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas yang kita lakukan menghasilkan sampah, mulai dari bungkus makanan, botol minuman, kantong plastik, hingga sisa makanan yang kita buang setiap harinya. Sayangnya, banyak dari kita yang masih menganggap sampah sebagai hal kecil dan sepele. Kita sering berpikir bahwa setelah sampah dibuang ke tempat sampah, masalah telah selesai. Padahal kenyataannya, sampah tersebut masih membutuhkan proses pengelolaan agar tidak menjadi masalah baru bagi lingkungan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup 2025, Indonesia menghasilkan sekitar 56,63 juta ton sampah setiap tahunnya, dan sebagian besar sampah tersebut masih belum terkelola secara optimal. Jumlah ini tentu bukan angka yang kecil. Bayangkan jika seluruh sampah tersebut dikumpulkan di satu tempat, maka dampaknya akan sangat besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Salah satu jenis sampah yang menjadi perhatian serius saat ini adalah sampah plastik. Penelitian Jurnal Teknologi Maritim yang dilakukan oleh Fikri dan kawan-kawan tahun 2020 menunjukkan bahwa sampah yang ada di perairan laut Indonesia merupakan sampah plastik. Persentase sampah plastik yang ada di perairan laut Indonesia adalah 44%, yang setiap tahun tingkat timbulan sampah plastik di laut mencapai 9-23 juta ton per tahun. Sampah plastik membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai dan menjadi salah satu penyebab utama pencemaran laut. Dampak dari pengelolaan sampah yang buruk tidak hanya dilakukan oleh lingkungan, namun juga dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Menurut penelitian Jurnal Ilmiah Advokasi oleh Hasibuan tahun 2016, pengelolaan sampah yang buruk dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran tanah, pencemaran air, banjir akibat saluran yang tersumbat, hingga gangguan kesehatan masyarakat. Selain itu, lingkungan yang kotor juga dapat menjadi tempat berkembangnya berbagai sumber penyakit, seperti penyakit kulit, gangguan pernafasan, hingga penyakit yang ditularkan melalui serangga seperti demam berdarah. Masalah sampah sebenarnya tidak muncul begitu saja. Salah satu penyebab utama meningkatnya jumlah sampah adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, tidak memilah sampah berdasarkan jenisnya, dan menggunakan plastik sekali pakai secara berlebihan. Rendahnya kepedulian masyarakat serta kurangnya edukasi mengenai lingkungan menjadi salah satu faktor yang memperparah masalah sampah. Permasalahan lingkungan juga dapat menjadi lebih buruk apabila tata kelola dan pengelolaan anggaran tidak berjalan dengan baik. Kita dapat melihat bahwa beberapa persoalan sampah di Indonesia juga pernah dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan sampah. Sebagai contoh, kasus dugaan korupsi pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan menunjukkan bagaimana pengelolaan yang tidak optimal dapat berdampak
pada pelayanan publik dan kondisi lingkungan. Jika anggaran yang seharusnya digunakan untuk pengelolaan lingkungan tidak dimanfaatkan secara tepat, maka pengumpulan sampah dapat memperburuk kualitas lingkungan, memicu pencemaran, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya soal kebiasaan masyarakat membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga lingkungan. Mungkin kita berpikir bahwa tindakan kecil yang kita lakukan tidak akan memberikan perubahan besar. Namun sebenarnya perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten loh. Kita dapat memulai dari langkah sederhana, seperti membiasakan memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Sampah organik seperti sisa makanan dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik seperti botol plastik dan kertas dapat didaur ulang atau setor sampah ke waste station terdekat untuk dapat dikelola secara baik. Kita juga dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa botol minuman sendiri, menggunakan tas belanja yang dapat dipakai berulang kali, atau membawa alat makan pribadi. Di era digital seperti sekarang, generasi muda juga memiliki kekuatan besar melalui media sosial. Kita dapat memanfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana edukasi lingkungan. Hal sederhana seperti membagikan informasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah, mengajak teman mengikuti kegiatan bersih lingkungan, atau mendukung program bank sampah dapat menjadi langkah nyata yang berdampak positif. Melalui pidato ini, saya berharap kita dapat lebih sadar bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Masa depan lingkungan ditentukan oleh tindakan yang kita lakukan hari ini. Jika setiap individu mulai peduli dan mengambil tindakan kecil, maka perlahan perubahan besar dapat terwujud. Karena lingkungan yang bersih hari ini adalah investasi bagi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Sebelum menutup pidato kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli pepaya, pulangnya membawa ikan teri. Kalau lingkungan ingin terjaga, mulailah peduli dari diri sendiri. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang. Kurangi sampahmu, selamatkan bumi kita. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.